minuman atau makanan yang memabukkan walaupun tidak kenyang. Nah, itu termasuk di antara yang wajib bayar kifarat. Bayar puasa, bayar kifarat. Alasannya kata beliau li anna syahwata fihi zahiratun, karena pada waktu itu keinginan nafsunya itu sangat nampak. Mungkin alasannya gitu minum obat tuh lah, aku sakit kepala padahal pusing gara-gara pusing karena kecapean berjalan aja, lalu minum obat. Nah, maka bayar kifarat kata Imam Abu Hanifah. Wal uqlu yasmilu kullama hamma maqulun adatan. Makan itu adalah sesuatu yang yasmilu, yang sampai setiap sesuatu yang dianggap dimakan secara adat. Asani yang kedua, yang wajib bayar puasa dan wajib bayar kifarat ayyaqda syahwatal farji kamilatan. Tertunainya atau terlaksananya syahwat kemaluan, keinginan kemaluan kamilatan secara sempurna. Jadi kalau tidak sempurna itu bayar puasa saja tapi tidak bayar kifarat. Tetapinya apabila sempurna syahwatnya tadi, wahwal jima'u fil qubuli awid duburi, seperti bersetubuh lah di kemaluan depan atau kemaluan belakang. Sawaul fa'ilu wal maf'ulu bih, baik yang melakukan atau yang baik si pelaku ataupun korban tetap bayar kifarat. Bayar kifarat. Suaminya bayar kifarat, istrinya bayar kifarat. Walau bimujarradi iltiqai khatitataini wa illam yanzal, sekalipun sekedar bertemu dua sunatan laki-laki dengan perempuan, wa illam yanzal, sekalipun tidak keluar air mani, sekedar bertemu. Kan kalau sunatan laki-laki itu kan di bawah kepala tuh, nah di bawah kepala, nah itu sunatan di sana kan batasnya. Nah, ketemu dengan sunatan perempuan, sekadar bertemu sebentar begitu, bayar kifarat sekalipun tidak keluar air mani. Bisyartin, dengan syarat bayar kifarat itu ayyakuna lamaqulu bih adamiyan hayyan yastahi. Syaratnya adalah yang si korban tadi itu adalah manusia yang hidup dan lagi diinginkan. Kalau binatang tadi atau perempuan adalah anak kecil. Nah, lalu keluar air mani laki-laki tadi, itu bayar kodoan saja, tidak bayar kifarat. Wa tajibul kifaratu ittifaqan, wajib bayar kifarat ittifaqan, sepakat ulama kata beliau, in makanatil mar'atu min nafsiha sagiran aw majrunan. Jikalau berkeinginan seorang perempuan yang datang daripada nafsu dirinya, sagiran anak kecil laki-laki, ya anggap aja tante-tante gatal tuh lah, anggap aja itulah. Yang gatal-gatal itu kan biasanya yang sudah menjanda lama tuh lah. Lalu dipanggilnya anak-anak kecil yang 8 tahun, 9 tahun, yuk sini nak. Disuruhnya, maka wajib bayar kifarat. Karena perempuannya yang menghendaki, bukan laki-lakinya. Au majnunan, atau orang gila. Itu berarti nafsunya kuat lah, nafsunya kuat. Kok anak-anak kecil lah, anak-anak kecil disuruh begitu. Wa dalilu, bermula dalil hadis al-A'rabi alladzi jama' imra'atahu fi nahari Ramadan. Hadis riwayat bahwasanya ada orang Arab, orang Baduy yang menyetubuhi istrinya pada siang hari bulan Ramadan. Wal izamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil kifarati, maka Nabi mewajibkan kepada seseorang tersebut bil kifarati, dengan bayar kifarat. Yang pertama, atqu raqabatin, memerdekakan hamba. Bila tidak mampu, summa shauma syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut, illam yajidil raqabata, apabila tidak ada budak. Summa, kemudian dia tidak mampu, it'amu sitina miskinan,
memberi makan 60 fakir miskin indal ajzi anis saumi, jikalau dia tidak mampu bayar puasa 2 bulan berturut-turut. Ma la yufsidu sauma indal hanafiyati wa huwa arba'atun wa isyruna syai'an taqriban. Sesuatu yang tidak membatalkan puasa menurut Imam Abu Hanifah ada 24 takriban kurang lebih. Yang pertama al-uqlu wa syarb awis syarbu awil jima'u nasiyan, makan, minum atau bersetubuh nasiyan lupa, itu hari puasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa lupa bahwa dia itu puasa, fa'akala kemudian dia makan, awi syariba atau dia minum, fal yatimma saumahu, hendaklah dia sempurnakan puasanya. Fa innama atmahullahu wa saqahu, karena bahwasanya Allah telah memberi makan dan memberi minum dia secara gratis. Man aftara yauman min ramadan nasiyan, barang siapa yang membatalkan puasanya daripada bulan Ramadan nasiyan karena lupa, fala qada alaihi wala kifarata, maka tidak wajib membayar qada puasanya dan bayar kifarat. Satu inilah satu. Yang kedua, nah ini mungkin berbeda dengan mazhab kita. Ini masih mazhab Imam Abu Hanifah, tidak batal hukumnya. Inzalul mani binazrin au fikrin, keluarnya air mani dengan sebab memandang, au fikrin atau menghayal. Kalau kita lah menghayal atau memandang sesuatu di HP kah di mana kalah, lalu keluar air mani, belum puasa, batal. Tapi menurut Imam Abu Hanifah tidak batal. Wa in adaman nazara wal fikra, sekalipun dia berkekalan, artinya lama betul memandangnya tadi lalu sampai keluar air mani. Li'annahu lam yujad minhu suratul jima'i wala ma'nahu, karena apa kata beliau tidak batal? Dikarenakan tidak didapat daripada keluar air mani tersebut suratul jima'i, rupa daripada bersetubuh. Kan ini diam aja di celana nih lah, diam aja di celana, tidak bertemu dengan temannya. Kalau bertemu temannya, nah baru bayar, baru mengkodok, dan mungkin juga bayar kifarat. Ini diam aja di dalam sangkarnya nih, diam aja di sangkar. Cuma gara-gara mata tadi ini karena ketinggian imparnya 220 mungkin lah, bukan 180 lagi, 220 keluar, maka itu tidak batal menurut Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Imam Syafi'i batal. Kan ada orang tuh dengan pikirannya cepat keluar, ada dengan pandangannya cepat keluar, ada juga. Wa fa'ala marrataini bila inzalin minhuma la yufsidu shauma. Kemudian setelah keluar tadilah mabuk, nonton lagi, keluar lagi, la yufsidu shauma, kata beliau, itu tidak batal puasanya. Lakinil fa'ilu ya'simu, tetapinya orang-orang yang melakukan demikian ya'simu, orang itu berdosa. Dua sudah adalah. Ini agak beda daripada mazhab Imam Syafi'i, agak beda di sini. Selama tidak bertemu dengan temannya, burung dengan burung tidak bertemu, tidak batal sekalipun dia muntah. Istilahnya inilah. Yang ketiga al-qitratu awil iktihalu fil aini, meneteskan atau bercelak mata. Kita sakit mata misalnya lah, debu banyak, habis di jalan lalu kita tetes mata kita, masuk ke dalam tuh Pak. Kalau menurut Imam Syafi'i itu batal. Menurut Imam Abu Hanifah tidak batal. Al-qitratu, tetesan, awil iktihalu atau bercelak mata, fil aini, di dalam mata. Walau wajada shaimu atoma, sekalipun yang melakukan tadi, yang meneteskan ke mata tadi lah, tetes, bau obatnya misalnya asa terasa di hidung sini,
seakan-akan terasa inilah batal lah, tidak batal. Walau wajada shaimu ta'ma wal asara fi khalqihi, sekalipun orang yang berpuasa tersebut yang meneteskan obat mata atau bercelak mata tadi merasakan seperti ada yang masuk di arah hidung sini, ya seperti bau obat mata tadi ya di dalam sini, mungkin masuk ke dalam hidung karena kita tidak tahu nilai saluran mata ini ke hidung ini, kita tidak tahu. Wal awi asara, atau ada bekasnya fi khalqihi, ke tenggorokannya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini alasan beliau lah. Jadi kita bisa mengikuti ini kalau kita sakit mata itulah sampai mata kita ini tertutup, tidak bisa dibuka. Kalau tidak diobati sulit kita bekerja. Nah, beliau ini bukan sekedar berpendapat, beliau ini sudah mengambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Abu Hanifah, iktahala fi Ramadan, beliau bercelak mata pada bulan Ramadan. Wa huwa shaimun, Nabi dalam keadaan berpuasa. Yang keempat, al-hijamatu, berbekam. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama huwa shaimun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam, Nabi dalam berpakaian ihram. Wahtajama wa huwa shaimun, dan Nabi pun pernah berbekam dalam keadaan masih berpuasa. Kalau kita makruh dalam mazhab Imam Syafi'i, orang berbekam di bulan puasa hukumnya makruh. Kenapa? Akan melemahkan tubuh. Biasanya tapi kita lemas tuh, karena mengeluarkan darah kan banyak, mengeluarkan darah tuh. Yang kelima, as-siwaku, bersiwak atau bersikat gigi, walau kana mablulan, sekalipun siwaknya itu basah, bil ma'i, dengan air. Li'annahu sunnatun, alasan beliau ini tidak termasuk batal, bahkan kata beliau hukumnya sunat. Sebagaimana 2 minggu yang lewat kita bicarakan lah, menurut Imam Abu Hanifah, apabila kita merasa tidak enak mulut kita, pagi, siang, sore, tengah hari, sore tidak enak, bersiwak, kata beliau. Kalau menurut Imam Syafi'i makruh. Makruhnya mulai mana? Mulai tergelincir matahari, mulai waktu zuhur sampai ke asar, itu dimakruhkan bagi orang berpuasa. Menurut Imam Syafi'i makruh bersiwak atau bersikat gigi. Tetapinya selama masih pagi sebelum masuk waktu zuhur, itu tidak makruh hukumnya. Kalau Imam Abu Hanifah tidak, itu sunat lagi, kata beliau. Agak beda-beda sedikit ya, tidak apa-apa. Cuma kalau dengan adanya hilapiah seperti ini, kita jangan sampai melarang orang lain nih lah, jangan sampai melarang orang lain. Kamu tuh sore-sore masih aja bersikat gigi. Sikat gigi batal puasa, ya enggak lah. Sekalipun menurut mazhab Imam Syafi'i hukumnya makruh, menurut Imam Abu Hanifah hukumnya sunnah. Yang keenam, al-mudmamatu wal istinsyaqu walau fa'alahuma li ghairil wudu'i, memasukkan air ke dalam hidung atau berkumur-kumur, walau fa'alahuma li ghairil wudu'i, sekalipun melakukannya itu bukan untuk melaksanakan wudu. Berkumur-kumur, masukkan air ke hidung kan termasuk di antara sunat-sunat wudu. Lalu dilakukannya berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, ini di luar daripada waktu ingin berwudu. Nah, itu tidak batal, kata beliau. Lakin la yubalighu fihima li alla yadkhula syai'un ilal jawfi, tetapinya jangan sampai berlebihan. Siapa tahu nanti, kata beliau, masuk ke tenggorokan. Yang ketujuh, al-igtisalu awis sabahatu, mandi, sering mandi. Nah, jadi menurut Imam Abu Hanifah, mandi itu termasuk di antara yang dibolehkan. Habis zuhur mandi, bila keringatan lagi mandi lagi, habis asar mandi lagi, hendak berbuka puasa mandi lagi.
awit talaffufa bisaubin mubtalin, atau seseorang itu berselimut dengan pakaian atau kain yang basah. Jadi menurut pendapat Imam Abu Hanifah kemarin itu, kalau misalnya kalau hari panas, inilah hari panas, dengan adanya kita mandi lah, atau kita berselimut dengan baju atau kain yang basah sehingga kita tidak merasa panas, puasa kita enak, nah mendingan kata beliau lakukan itu. Sedangkan menurut Imam Syafi'i itu namanya bernikmat-nikmat di dalam hal ibadah. Nah itu makruh menurut Imam Syafi'i. Tetapi menurut Abu Hanifah tujuan seseorang tadi supaya jangan mengeluh di dalam berpuasa. Panas harinya inilah, kalau panas kan keringatan terus inilah, keringatan terus, nanti mengeluh kita. Mendingan kata Imam Abu Hanifah, basahi baju, pasang baju basah, supaya jangan mengeluh di dalam berpuasa. Litabarrudi lidab ilhari, tujuannya berdingin-dingin untuk menolak panas. Wa idkhalu audin il udhuni, memasukkan benda yang panjang, maksudnya ila udhuni, kepada telinga, katan bat. Pokoknya sampai sedalam-dalamnya tidak batal. Kenapa? Karena katan batu panjang dan itu ujungnya masih ada di luar lah, masih ada di luar, itu tidak batal. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, sejauh apa mata kita bisa melihat lubang lah, selama itu pula hukum di luar. Tapi apabila lubang tersebut kita lihat begini tidak kelihatan lagi, maka sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata berarti itu hukumnya lubang di dalam. Bila lubang di dalam dimasukkan benda sekecil apa juga pun, maka hukumnya batal. Kalau Imam Abu Hanifah tidak, selama ujung benda yang dimasukkan tadi masih ada di luar, selama itu pula hukumnya bukan masuk ke dalam. Jelas? Nah enak kayak gitu, nah belum puasa gatal-gatal hidung, tusuk dalam-dalam misalnya. Ini kalau betul-betul kalau betul-betul kita memerlukan. Jadi jangan dengan khilafiyah ini kita mengambil keringanan, jangan. Tapi apabila itu suatu kemudahan bagi kita, apabila itu sesuatu kemudahan supaya kita enak di dalam berpuasa, silahkan kita pindah ikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Karena semua 4 madhab itu berdasarkan daripada dalil Rasulullah dan berdasarkan dalil para sahabat. Nah itulah istimewanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ashabi kan nujumi fabi ayyihim iqtadaitum fabi ayyihim ihtadaitum. Ashabi kan nujum, sahabatku itu semua kata Rasul seperti bintang-bintang di langit. Fabi ayyihim iqtadaitum, yang mana jua pun kalian ikuti pendapatnya, ihtadaitum, kalian sudah mendapatkan hidayah. Apalagi kalau kita belajar mazhab sahabat itulah banyak, kayak mazhab sahabat itu banyak. Ini khilafiyahnya sini, tapi mereka tidak bertentangan. Nah sehingga dengan khilafiyah di zaman sahabat inilah yang menghasilkan yang namanya mazhab yang 4. Yang ke-9, duhulid duhan, memasukkan asap, awil gubar, masukkan debu, walau gubar tahun, sekalipun debu di jalan, awil zubabu, atau masuknya lalat, au asari ta'mil adwaiti ilal khalqi, atau masuknya rasa daripada obat menuju ke tenggorokan, itu tidak membatalkan. Insyaallah yang ke-10, ke-11 sampai ke-17 minggu yang akan datang kita bicarakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa zahir dan batin kita. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita ini Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dikumpulkan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.